Sedikit teknis mungkin akan menjawab sedikit pertanyaannya dari Pak Hinca. Kalau kita boleh bercerita sedikit mengenai roadmap kenapa FIFA World Cup U20 ini ada di Indonesia, itu sebetulnya kita tarik dari tahun 2017. Saat itu di tahun 2017 kita mencanangkan roadmap hingga 2045 yang terdiri dari 3 jenis fase. Saat itu kita mempersiapkan tidak hanya bidding menjadi tuan rumah, akan tetapi juga mempersiapkan tim nasional. Nah, bagaimana kita mempersiapkan tim nasionalnya? Kita telah membentuk Elite Pro Academy atau pemisahan antara Elite Youth dan Amatir Youth di bawah Liga 1 dan Liga 2 yang berputar di tahun 2017. Dan itu dipersiapkan untuk 5 tahun ke depan, yaitu edisi 2021. Nah, tahun berjalan, Elite Pro Academy sudah berjalan hingga 2019-2020, COVID tiba, edisi 2021 di-cancel, dan FIFA telah menetapkan Indonesia di tahun 2023, tidak menjadi 2021. Jadi memang tim yang sudah kita persiapkan dari area Elite Youth ini, itu tercancel, ada jeda waktu di tahun 2020-2021, sehingga tidak bisa dilanjutkan lagi karena usianya memang sudah berbeda. Nah, pada saat itu pelatih kita telah menganalisa sejak 2020 menuju 2022, bagian mana yang kita paling kurang untuk harus dilengkapi, dikarenakan edisinya sudah berubah dan pembinaan yang sudah kita lakukan 5-6 tahun ke belakang untuk setting up itu tidak bisa terpenuhi kembali. Maka dari itu dipilihlah posisi backbone, yaitu center back, midfielder, dan striker. Jadi 3 backbone ini adalah 3 backbone yang memang harus kita harus akui karena FIFA World Cup U20 ini adalah tempat lahirnya Messi, tempat lahirnya Pogba, tempat lahirnya Maradona, dan banyak tempat lahirnya Harry Kane, dan banyak atlet-atlet pesepak bola dunia elit lainnya yang berlaga di U20 ini dan juga menjadi juara di U20 ini. Jadi FIFA World Cup U20 ini memang kelasnya itu sangat tinggi karena posisinya itu adalah turnamen kedua terbesarnya FIFA di area men. Jadi FIFA World Cup Senior Putra, FIFA World Cup Senior Putri, dan yang ketiga adalah FIFA World Cup U20 untuk putra. Jadi level ini adalah level yang sangat tinggi dan tim nasional kita untuk di level Asia ini kita harus akui Asia saja posisinya kita belum pernah juara, Pak. Kita belum pernah lolos 8 besar. Ini Asia, kita ngomongin masalah AFC. Nah, sekarang kenapa kita membawa FIFA World Cup U20 ini ke sini? Ini harus menjadi katalis. Dan kami mengharapkan adanya kehadiran 3 pemain naturalisasi ini setelah mereka bermain di tim nasional, mereka akan turun untuk di area klub sehingga level pemain-pemain Indonesia dengan mereka akan semakin meningkat apabila ada persaingan itu dengan 3 pemain dari naturalisasi. Jadi ini memang adalah langkah teknis yang harus kita ambil dikarenakan kondisi 7 tahun terakhir dari 2016 menuju hari ini. Dan kami memohon untuk bisa mempertimbangkan permintaan dan permohonan dari kami kepada para bapak-bapak sekalian yang terhormat dari Komisi 3. Terima kasih, Pak.